Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Apriliasari, NIM 186601115. Di sini saya akan mempresentasikan proposal desain saya yang telah disusun di bawah bimbingan Ibu Dr. Nuni Junara, MT. Judul proposal desain saya adalah perancangan rusunawa di Kota Madiun dengan pendekatan arsitektur bioklimatik. Pembahasan pertama adalah bab pendahuluan. Latar belakang saya memilih objek ini karena di Kota Madiun sendiri sedang melakukan pembangunan proyek Rusunawa tahap 2 di Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo seperti yang telah diberitakan oleh laman berita solopos.com. Selain itu, pembangunan secara berkala dapat menyebabkan harga suatu hunian meningkat karena keterbatasan lahan. Hal ini menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah akan terdorong untuk menghuni kawasan yang tidak sesuai dan tidak layak untuk dijadikan permukiman. Hasil sensus penduduk Kota Madiun di tahun 2020 oleh Badan Pusat Statistik Kota Madiun memiliki 195.175 jiwa penduduk dengan persentase jumlah kemiskinan sebanyak 4,89%. Pembangunan Rusunawa tahap 2 ini menjadi solusi dalam mewujudkan keinginan Pemkot Kota Madiun untuk mengurangi kawasan kumuh dan menciptakan hunian yang layak bagi masyarakat. Tujuan dari perancangan ini adalah untuk menghasilkan desain rusunawa untuk MBR di Kota Madiun dengan pendekatan bioklimatik dan untuk menghasilkan desain rusunawa yang berintegrasi keislaman. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pembangunan rusunawa menjadi solusi bagi Pemkot Madiun, maka dari itu rusunawa ini akan ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dengan kriteria khusus yang telah ditetapkan oleh Pemkot Madiun. Kota Madiun memiliki iklim tropis di mana musim hujan dan kemarau berlangsung secara bergantian sepanjang tahun. Untuk mewujudkan pembangunan rusunawa yang dapat memenuhi aspek kenyamanan psikis maupun fisik, maka pemilihan pendekatan bioklimatik diharapkan dapat memenuhi aspek tersebut dengan mempertimbangkan hubungan antara bentuk arsitektur dengan iklim daerah tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah bab data. Pada bab data terdapat beberapa referensi dalam perancangan desain. Yang pertama, referensi objek desain yang menjelaskan standar ruang dan bangunan. Standar berdasarkan data arsitek meliputi standar luasan balkon dan jenis balkon, standar dimensi dapur satu seret, pencahayaan dan ketinggian kabinet dapur, dan standar koridor. Ada juga standar objek pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 tentang pengelolaan rumah susun sederhana sewa dalam pasal 4 ayat 1 dan masih banyak lagi. Dan terdapat juga standar berdasarkan SNI. Yang kedua ada referensi pendekatan desain, di mana menggunakan prinsip-prinsip perancangan dengan pendekatan bioklimatik yang tahun 1994. Di antaranya ada peletakan core, orientasi bukaan, ada denah bangunan, ruang transisi, dinding interaktif, pelindung matahari, dan ventilasi silang. Yang ketiga, ada referensi integrasi keislaman. Ada beberapa nilai-nilai keislaman yang akan menjadi acuan dalam mendesain rusunawa ini. Yang pertama, ada nilai fungsional, dengan memaksimalkan suatu karya arsitektur sehingga tidak menimbulkan kemubaziran yang berdasar pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Kedua, nilai keselamatan, dengan pengaplikasian konstruksi yang kokoh dan kuat, Surat Al-Hadid ayat 25. Ketiga, ada nilai kenyamanan untuk penghuninya secara termal, visual, sirkulasi maupun bangunan itu sendiri, Surat Ibrahim ayat 7. Nilai keempat ada nilai efisiensi, bagaimana merancang bangunan yang fungsional juga murah. Terakhir ada nilai kelestarian, di mana dalam membangun bangunan juga memperhatikan lingkungan agar alam tidak semakin rusak. Al-Qasas ayat 77. Perancangan rusunawa ini juga memiliki beberapa studi preseden, di antaranya The Sandcastle dari Netherlands, Hippo Farm Bioclimatic Dormitories dari Vietnam, dan Residence Character Apartments dari Prancis. Sekarang kita masuk ke data kawasan. Madiun merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 33,23 km persegi. Pembangunan rusunawa ini berada di Kecamatan Manguharjo yang berbatasan dengan Kecamatan Madiun di sebelah utara, Kecamatan Geger di sebelah selatan, Kecamatan Jiwan di sebelah barat, dan Kecamatan Wungu di sebelah timur. Kelurahan Nambangan Lor menjadi salah satu wilayah pusat pelayanan Kota Madiun dengan pelayanan skala kota dan regional. Pembahasan selanjutnya adalah data tapak. Rusunawa berlokasi di Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur dengan luas area perancangan 1,73 hektar. Tapak ini berbatasan dengan perumahan Green Garden Asri di sebelah utara, persawahan di sebelah barat, perkebunan tebu di sebelah selatan, dan perumahan warga di sebelah timur. Terdapat 3 jalur jalan yang dapat ditempuh untuk menuju ke area tapak, yaitu dari arah utara, selatan, dan tenggara. Aliran angin pada tapak berasal dari arah barat-barat daya dan sebaliknya, dengan tingkat kebisingan rendah di sebelah utara dan timur, serta kebisingan yang cukup tinggi di sebelah selatan dan barat.
Vegetasi yang ada di tapak antara lain ada rumput liar, pohon pisang, dan ketela pohon. Area Rusunawa ini berpotensi untuk dilakukannya pembangunan dikarenakan menjadi wilayah pusat pelayanan kota, tapak yang mudah diakses, dan karena termasuk dalam wilayah permukiman. Pembahasan terakhir adalah proses desain. Ini adalah skema desain yang telah saya lakukan. Secara ringkasnya bermula dari diskusi bersama teman mengenai pemilihan objek, lalu menyusun studi awal pada bab pendahuluan, kemudian menyusun tujuan, ruang lingkup, dan kriteria desain pada bab pendahuluan sampai ke konsep perancangan dan berakhir ke mengerjakan gambar arsitektural. Tagline yang saya gunakan adalah Natural Effectiveness Associate, yang dapat diartikan untuk menciptakan sebuah naungan yang dapat memenuhi standar yang sudah ditetapkan pada perancangan desain, melalui integrasi keislaman dan pendekatannya sebagai sebuah solusi pada desain dengan kontribusi dari alam secara langsung. Tagline ini berasal dari 3 aspek, yaitu aspek naungan sebagai tujuan dirancangnya objek, kemudian aspek alam yang berbicara tentang hubungan bangunan dengan alam setempat, dan aspek integrasi keislaman di mana terdapat pencapaian standar agar menjadi bangunan yang lebih islami. Yang terakhir ada sketsa kasaran dari penerapan ide dasar desain. Konsep kasaran dari ruang dimulai dari perancangan bukaan hingga koridor. Ada juga konsep kasaran dari tapak seperti pengaplikasian ruang hijau dalam mengurangi panas di musim kemarau, kolam untuk mengurangi debu, dan pembuatan rain garden di mana air hujan dapat ditampung dan dapat dimanfaatkan kembali. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.